Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari materi pertama dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, materi pertama kita itu tentang perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan. Dalam materi pertama kita ini, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama masa perekonomian Indonesia, yang kedua ekonomi prasejarah, yang ketiga tentang VOC, yang keempat tentang sistem tanam paksa, yang kelima tentang masa pendudukan Jepang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama. Submateri yang pertama yaitu tentang masa perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa sebelum tahun 1945. Kemudian yang kedua ada masa Orde Lama, yang ketiga ada masa Orde Baru, dan yang keempat ada masa Reformasi. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi, untuk pembahasan masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua dalam perkuliahan kita, yaitu tentang ekonomi prasejarah. Nah, tadi kita sudah membahas masa-masanya, dan tadi saya sudah tegaskan yang kita pelajari adalah masa sebelum kemerdekaan. Tetapi, sebelum kita bahas tentang perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan, kita harus tahu dulu bagaimana sih pelaku ekonom, sejarah pelaku ekonomi sebelum kemerdekaan. Jadi, kalau kita mau mengetahui bagaimana perekonomiannya, berarti kita juga harus tahu bagaimana pelaku ekonominya. Siapa itu pelaku ekonominya? Yaitu manusia. Nah, dari berbagai penelitian sejarah, antropologi, dan arkeologi, Indonesia telah didiami manusia purba yang meninggalkan jejak mereka pada awal Pleistosen. Diterangkan bahwa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan corak penghidupan yang menjadi pokok dari tingkat perkembangan budaya pertama pada kala Pleistosen saat itu. Sampai permulaan tahun Masehi, manusia di Indonesia sudah bertempat tinggal di gua-gua, walau belum menetap. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil kegiatan manusia berupa lukisan-lukisan di dinding gua atau di dinding karang. Nah, kemudian ada juga buktinya adanya berbagai alat yang menunjukkan peningkatan kehidupan. Misalnya nih, ditemukan benda-benda atau alat yang terbuat dari logam atau dari batu. Nah, itu kemudian manusia juga sudah mulai bercocok tanam dan menggunakan perhiasan seperti gelang-gelang yang dari batu, dari kerang. Itulah buktinya. Nah, dengan adanya kegiatan bercocok tanam ini, para ahli sejarah sekarang ini menggambarkan bahwa adanya pola-pola tempat tinggal, atau bisa jadi sudah adanya desa-desa kecil yang terbentuk pada saat itu. Dalam waktu penantian lain, di luar sektor pertanian yang menghasilkan keperluan rumah tangga seperti kerajinan anyaman, membuat gerabah, mengasah alat-alat kerja, membangun rumah. Nah, hal-hal itu sudah dijadikan kegiatan dan sudah diperdagangkan oleh mereka
secara barter. Jadi awal mulanya itu mereka untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri, mereka bercocok tanam dengan membuat alat-alat rumah tangga, mengasah alat-alat kerja untuk diperdagangkan, tapi dengan cara tukar-menukar gitu. Selain itu mereka juga suka berburu. Nah, jadi untuk makan mereka itu bertani, kemudian juga berburu untuk menghidupi kehidupan mereka. Nah, aktivitas bercocok tanam di Indonesia diketahui pada awal abad 1 sampai 4 Masehi. Nah, kalau bercocok tanam di Indonesia itu ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bercocok tanam di ladang, kemudian bercocok tanam menetap. Nah, begitulah sejarah manusia di sebelum masa kemerdekaan. Kemudian kita masuk ke sejarah yang kedua, itu Kerajaan Kutai. Nah, diketahui sejak adanya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara bermulalah zaman sejarah Indonesia. Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara barat dan timur. Maka mata pencaharian utamanya adalah di bidang perdagangan. Jadi materi kita yang pertama ini tidak lepas dari sejarah-sejarah ya. Kita akan membahas sejarah manusia, sejarah kerajaan, karena kita membahas masa-masa sebelum kemerdekaan. Kerajaan Kutai itu terkenal di bidang perdagangannya. Jadi ada perdagangan melalui jalur darat, ada juga perdagangan melalui jalur laut. Nah, perdagangan laut itu antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai dalam abad pertama sesudah Masehi. Pada waktu itu rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus, dan kemenyan dari Indonesia telah sampai di India dan Romawi. Jadi di Kerajaan Kutai ini menggolongkan antara dua pedagang. Yang pertama itu golongan finansir, yaitu pedagang-pedagang orang-orang kaya, kaum hartawan yang memasukkan uangnya dalam suatu usaha perdagangan. Kemudian yang kedua itu golongan saudagar kelontong atau pedagang keliling. Nah, kalau ini biasanya dia cuma berkeliling-keliling dengan barang-barang dagangannya. Nah, perdagangan di Indonesia, yaitu di kerajaan-kerajaan tradisional, mempunyai sifat kapitalis. Kenapa dibilang sifat kapitalis? Karena ada pengaruh raja-raja dari kepala-kepala negeri dalam perdagangan itu. Nah, ada kapitalisme modern, ada kapitalisme perdagangan. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini dia berada di daerah agraris. Jadi, kehidupan masyarakatnya itu lebih kepada pertanian dan peternakan. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan pantai, negara perniagaan, dan negara yang berkuasa di laut. Sriwijaya ini pusat perdagangan penting yang pertama pada jalan raya ini. Jadi, semua kapal-kapal yang melalui Selat Malaka harus singgah ke pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya ini sudah memonopoli serta menguasai daerah pesisir di kedua belah pantai Selat Malaka, seperti daerah Jambi, Lampung, Semenanjung Malaka, dan Tanah Genting dikuasainya. Nah, pelayaran Sriwijaya meliputi lautan sampai di India dan Hindia belakang, bahkan mungkin sampai ke Madagaskar. Jadi kapal-kapal yang melalui perairan Sriwijaya harus wajib singgah di pelabuhan Sriwijaya
sebagai paksaan menimbun barang. Jadi selama beberapa abad, Sriwijaya berfungsi sebagai pelabuhan samudra, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan yang menguasai pelayaran dan perdagangan di bagian barat Indonesia. Tapi roda pasti berputar. Dengan kejayaan Sriwijaya seperti itu, pada abad ke-11, Sriwijaya diserang kerajaan Chola dari India. Kemudian abad ke-13, Sriwijaya terdesak oleh kekuasaan di Jawa Timur sehingga kedudukannya sebagai pusat perdagangan mulai merosot dan akhirnya dikuasai bajak laut. Itulah akhir dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya tidak berkuasa lagi untuk perdagangan. Kemudian masuk yang terakhir kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini dia berkuasa sama seperti kerajaan Sriwijaya setelah kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi masyarakatnya di bidang pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Sriwijaya hanya di bidang perdagangan, Majapahit ini mengambil alih pertanian dan juga perdagangan. Nah, sebelum merdeka, ada 4 negara kurang lebih yang pernah menjajah Indonesia. Di antaranya itu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis menjajah Indonesia tidak lama. Kondisi perekonomian Indonesia diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis. Karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan orang Indonesia itu dikuasai oleh Portugis. Jadi itu yang menjadi tumpuan kehidupan mereka malah menjadi eksploitasi Portugis. Jadi banyak masyarakat yang menentang itu. Nah, rempah-rempah yang diperdagangkan itu lada, cengkeh, pala, dan fuli. Jadi masa penjajahan Portugis itu dikalahkan dengan masa penjajahan Belanda. Makanya masa penjajahan Portugis tidak lama. Nah, masuk ke masa penjajahan Belanda. Sebelumnya, Belanda itu hanya perantara atau pengencer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Kemudian Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dia nggak mau hanya menjadi perantara atau pengencer doang. Nah, dengan adanya pedagang yang saling bersaing ini, kemudian mereka membentuk kongsi dagang yang kita kenal sebagai VOC. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih 3,5 abad. Dibentuknya VOC itu merupakan satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan sehingga kewenangan dimilikinya. Jadi bisa dibilang sejak tahun 1680 VOC itu berhasil menguasai semua jalur perniagaan rempah-rempah di Nusantara. Kota-kota pelabuhan pengekspor rempah-rempah dikuasai, dan para saudara asing yang menetap di kota-kota dagang itu dihalau melalui administrative trade atau armed trade yang sangat efektif. VOC berhasil mengorganisasikan Nusantara dari pola pelayaran niaga Samudra Hindia. Tapi ada kekeliruan kalau misalnya dibilang VOC itu telah menguasai seluruh ekonomi Nusantara. Karena sebenarnya VOC itu hanya menguasai komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi rempah-rempah. Selain itu, VOC tidak memikirkan untuk membangun sistem pasokan kebutuhan hidup penduduk, kecuali bahan-bahan pakaian yang diproduksinya di India. Maka di tengah celah yang disediakan sistem VOC itu, muncullah pola perdagangan lain yang sama sekali berada dalam tangan penduduk lokal. Nah, VOC itu diberi hak atau wewenang, seperti hak mencetak uang, kemudian hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, kemudian hak menyatakan perang dan damai, kemudian hak untuk membuat angkatan bersenjata, kemudian hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.
Tapi pada tahun 1795, VOC itu dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu ada buktinya. Yang pertama itu peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar. Kemudian penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar juga. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC. Kemudian pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kasnya defisit. Nah, itulah bukti-bukti kegagalan dari VOC untuk mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Oke, sekarang masuk ke subbab materi yang selanjutnya, yaitu tentang sistem tanam paksa. Tapi sebelum itu, di slide ini ada form absensi untuk pertemuan kedua kita untuk kelas 7A dan 7B. Silahkan diklik form absensinya ya. Oke, kita masuk ke materi sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur stilsil itu mulai diberlakukan pada tahun 1836. Nah, itu atas inisiatifnya Van de Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Jadi, sistem tersebut sebenarnya sangat menguntungkan Belanda, tapi tidak menguntungkan bagi pribumi. Namun secara tidak langsung, sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu dengan diadakannya sistem bercocok tanam yang belum pernah di Indonesia, masyarakat pribumi jadi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang belum ada di Indonesia. Jadi lebih memperdalam keilmuan mereka sih sebenarnya. Kemudian, sistem ini merupakan pengganti sistem Landren dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Jadi masyarakat kita kan belum terlalu mengenal tentang uang, masih tentang barter aja. Nah, jadi masyarakat dengan ini diuntungkan sebenarnya. Sisi positifnya, jadi dengan masuknya uang di pedesaan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kemudian pada sistem ini masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, begitulah sistem tanam paksa. Mereka dipaksa untuk menanam barang-barang komoditas ekspor yang sebelumnya belum pernah mereka tanam di Indonesia. Kemudian mereka juga dipaksa untuk menjualnya dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, submateri yang terakhir yaitu masa pendudukan Jepang. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang. Sejak saat itulah Indonesia berada dalam pendudukan Jepang yang membawa dampak perubahan ekonomi besar-besaran. Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun. Tapi perubahan ekonomi sangat mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Perubahan besar berlangsung di sektor pertukaran dan perdagangan. Pulau Jawa yang menggantungkan diri pada perdagangan luar negeri untuk produk-produk tertentu mengalami kesulitan dengan terputusnya mata rantai perdagangan. Substitusi barang-barang impor harus diproduksi sendiri seperti tekstil. Untuk itu, penanaman tanaman bahan baku tekstil digalakkan oleh pemerintah Jepang. Sementara pengusahaan komoditi ekspor yang kini tidak lagi memperoleh pasar dibatasi dan dialihkan ke sektor penanaman lainnya. Di bidang pertanian, Jepang memperkenalkan suatu program, yakni Kinkyu Sokuryo Taisaku. Tindakan-tindakan mendesak mengenai bahan makanan, yang meliputi pengenalan jenis padi baru, inovasi teknik penanaman,
peningkatan infrastruktur pertanian, perluasan sawah dan propaganda, dan pelatihan petani. Tapi program pertanian Jepang tidak mencapai sasaran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perluasan area persawahan bertujuan untuk meningkatkan produksi beras. Namun produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. Pada zaman Jepang, hasil pertanian diatur sebagai berikut. 40% untuk petani, 30% dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga murah, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. Kemudian Jepang juga hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Nah, begitulah perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan. Terima kasih untuk bersedia untuk mendengarkan mata kuliah kita kali ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau jika ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.